Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wa la'alakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Pertama-tama terima kasih telah memberikan support-supportnya kepada kami setelah beberapa minggu ini menyampaikan pesan-pesan agama. Untuk edisi pada saat ini insya Allah kami akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Ramadan ini, terutama dalam berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, Ramadan adalah disebut Sayyidus Suhur, artinya pemimpinnya bulan. Jadi Allah memberikan waktu 12 bulan sebagaimana di surat At-Taubah ayat 36. Inna idata suhuri indalohi isna asyara sahron fi kitabillah, dan seterusnya. Dan dari 12 bulan ini Ramadan adalah Sayyidus Suhur atau pemimpinnya bulan. Secara matematis Ramadan juga disimpan di nomor bulan yang ke-9, di mana kita tahu 9 adalah angka satuan yang paling tinggi. Sehingga setelah 9 kita kembali lagi ke 1, kembali lagi ke 0. Artinya ada pesan secara matematis juga bahwa inilah puncaknya bagaimana kita menempa diri sehingga sesuai dengan namanya, begitu nanti sampai di bulan Syawal itu ya meningkat targetnya. Itu secara dari sisi bulan ya. Kemudian secara tarikh atau secara sejarah atau secara historis, Ramadan ini cukup penting bagi kita untuk dipahami. Karena kesan dan pesan kita di Ramadan ini mungkin sekarang adalah kesannya lemes gitu kan, loyo. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarah, justru di zaman Rasulullah itu momen Ramadan itu dijadikan sebuah momen-momen penting. Bahkan beberapa kejadian peperangan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama contohnya Perang Badar. Perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan ini perang di mana menentukan bagaimana orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir, termasuk Abu Jahal waktu itu, kemudian konglomeratnya itu Walid bin Mughirah dan sebagainya, mati di peperangan tersebut. Yang waktu itu ada dua kelompok, yaitu Nafir dan Ir. Asalnya Pak Rasul dan para sahabat untuk mencegat kelompok Ir, ternyata oleh Allah diarahkan kelompok Nafir, yaitu kelompok yang berangkat dari Mekah, sekitar kurang lebih 1000 pasukan untuk menyerang Rasul. Dan ini merupakan momen penting. Keinginan sahabat menyerang pedagang, ternyata yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menyerang yang lebih berbahaya, yaitu pasukan Badar. Pasukan Quraisy ya. Pasukan Quraisy yang dari sisi jumlah, dari sisi senjata sangat jauh dengan kondisi waktu itu di Rasulullah. Rasulullah jumlah kurang lebih 313 dengan persenjataan terbatas. Sementara mereka itu kurang lebih 1000 dengan
persenjataan dan logistik yang sangat komplit gitu. Dan ternyata menang gitu. Dan ini menjadi perang besar pertama mungkin di zaman Rasulullah dan terjadinya di bulan Ramadan. Nah, ada pesan apa di sana? Nah, di sini berarti ada pesan bahwa ketika fisik kita itu dimanja ya dengan game, dengan hiburan, dengan pariwisata, piknik dan sebagainya, itu harus dicatat. Makin banyak hiburan malah makin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika fisik dimanja itu otomatis kecenderungannya adalah hawa nafsu yang datang. Tapi ketika fisik ditekan seperti dengan puasa, maka ruhiyah akan meningkat ketaatannya. Ya faktanya ketika kita di bulan Ramadan disuruh tarawih yang cukup banyak rakaatnya, itu cenderung semuanya melaksanakan dan kuat. Padahal dari pagi sampai sore dia tidak makan. Kenapa di luar Ramadan padahal witir cuma 3 tapi tidak kuat? Nah, itulah yang disebut cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana mentadrib kita, mendidik kita supaya dengan ditekannya ya fisik ini tidak dimanjakan, yaitu dengan saum, tapi mudah untuk ruhiyah cenderung taat. Kemudian zaman dulu, zaman para pejuang kemerdekaan mengusir Belanda, itu mereka ditekan secara fisik, secara teritorial, secara ekonomi dan secara sosial. Tapi mereka mampu mengusir Belanda dengan segala keterbatasannya. Buku masih sedikit, artinya jaranglah mereka membaca bagaimana strategi perang gitu, ya. Film belum ada tuh teori cawa-cawa atau apalah gitu ya, yang mereka lihat strategi-strategi perang mereka belum terjadi waktu itu. Tapi mereka sangat cerdas. Bagaimana berstrategi melawan Belanda waktu itu. Nah, itulah akibat tadi. Ketika giroh keterikatan diri dengan Allah kuat, kemudian tidak memanjakan diri, tidak memanjakan fisik, karena tuntutan situasi memang waktu itu, maka giroh juang akan sangat tinggi. Nah, sekarang ya motor, ya mobil, pesawat, media banyak, mau media online, internet, kitab, gitu kan? Kitabnya juga diimpor dari luar negeri atau kitab online itu mau yang setebal apa sekarang ada. Tapi bagaimana giroh juang gitu kan? Bagaimana giroh juang? Dulu dengan umat Islam hanya sekian persen, tapi mampu mengusir Portugis, Belanda, Inggris, terus penjajah-penjajah yang lain. Sekarang dengan dengan banyaknya fasilitas dan media, tadi karena dengan kondisi seperti ini malah makin manja gitu. Malah makin manja. Kalau dulu Rasulullah sudah produktif di usia 12 tahun bagi 15 negara. Kita di 12 tahun, jangankan 12 tahun, 21 tahun dibalikan ya. Itu malah jadi konsumtif dari 15 negara juga gitu. Ini yang menjadi ironi saat ini. Makanya semangat Ramadan pada saat ini, ingat perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, artinya giroh, kekuatan, keterikatan Islam kita jangan pas sampai pudar. Gitu kan? Jangan sampai pudar dengan hal-hal yang terjadi fenomena di saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua masih tinjauan sejarah, dari tinjauan sejarah atau secara historis,
bahwa terjadi Futuh Mekah itu di bulan Ramadan. Di mana Futuh Mekah adalah menjadi kata kunci. Kesiapannya seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut futuh itu adalah yadhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya manusia seluruhnya terintegrasi kepada dinullah. Walaupun secara personil masih ada yang Yahudi, Nasrani, musyrikin. Tapi secara sistem mereka semuanya siap terintegrasi kepada sistem Allah waktu itu. Dengan dilanjutkan nanti dengan wufud-wufud. Artinya utusan-utusan dari setiap kabilah yang karena hebatnya Rasulullah dalam memanage umat, mengelola umat, kemudian tidak perjuangannya tidak sadis gitu. Rasulullah dengan mampu memberikan solusi problem sosial, ekonomi dan politis waktu itu. Bayangkan dari seluruh penjuru dunia, ya. Bisa dilihat di Sirah, di peta atlas atau di peta Sirah di tahun ke-9 bagaimana itu dari seluruh kabilah-kabilah siap integrasi kepemimpinan kepada Rasulullah. Karena sekali lagi Rasul mampu membuktikan bahwa Islam bisa menjawab terhadap problem politis, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum dengan seadil-adilnya. Itu Rasul mampu mendagangkan itu. Makanya semuanya merindukan. Semuanya merindukan. Nah itu di bulan Ramadan. Ingat momen itu. Di bulan Ramadan dengan target inna fatahna laka fathan mubinanya yaitu 2 tahun sebelumnya. Jadi pulang dari perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 di perjalanan Rasul mendapatkan surat inna fatahna laka fathan mubina. Artinya dalam rancangan tadbir Allah Subhanahu wa taala sudah 2 tahun yang lalu. Tapi program dari Allah yang buktinya yaitu ayat inna fatahna laka fathan mubina itu direalisasikan, dikerjakan oleh Rasulullah dan itu selama 2 tahun. Nah, kita programnya sampai mana nih? Sekarang sudah 30 juz Qur'annya. Gitu kan? Nah, makanya di sini perlu kita berpikir di bulan suci Ramadan ini mumpung kita ada momen-momen itikaf, momen-momen malam hari, kemudian ya situasinya lah di bulan suci kan beda dengan yang lainnya suasananya. Silakan masing-masing untuk berpikir bagaimana untuk bisa mensukseskan uswatun hasanah yang digambarkan oleh sunnatul rasul tadi dalam bulan Ramadan ada Futuh Mekah. Kemudian yang ketiga ada perang Khandaq ya. Perang Khandaq walaupun perangnya setelah Ramadan tapi persiapan Khandaqnya itu sudah mulai dari bulan Ramadan. Hancurnya berhala-berhala. Tahun ke-9 itu di bulan Ramadan. Jadi Rasul itu tidak merusak di awal itu tidak merusak berhalanya. Tapi bagaimana mengelola orangnya, merubah cara pandang orang gitu. Sehingga terbangun sebuah keterikatan dengan Allah dan Rasul yaitu tauhid. Dan akhirnya di tahun ke-9 patung-patung itu dihancurkan dengan tangan-tangan mereka yang dulu mereka penyembah berat berhala. Dan kemudian 21 tahun atau 22 tahun kemudian mereka integrasi atau hijrah kepada Islam dan akhirnya dengan tangannya sendiri dihancurkan Ka'bah itu. Itulah hebatnya. Makanya jangan marah kepada benda gitu kan. Tapi bagaimana orang dirubah cara pandangnya. Yaitu dengan cara apa ya? Dengan cara dakwah, pembinaan, ya, majelis talim dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dari masih tinjauan tarikh ya, tinjauan sejarah, wufudnya Bani Saqif yaitu Thaif. Ini saya catat penting karena
bagian dari akhlak dakwah Rasulullah gitu. Jadi 3 tahun sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Rasul pernah hijrah ke Thaif dan dia mendapatkan siksaan yang sangat berat, dilempari kemudian sampai terjebak di dalam pelarian waktu itu. Dan Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, beri petunjuk umat kami karena mereka tidak tahu. Dan ternyata betul, waktu itu kalau Rasul mengizinkan malaikat Jibril mengambil gunung kemudian merusak kaum Thaif, mungkin tidak ada harapan dan akan menjadi catatan yang cukup kurang baik lah, catatan sejarah yang cukup kurang baik selanjutnya. Tapi karena akhlak dakwah Rasulullah, ya gak apa-apa karena mereka memang tidak tahu, karena mereka teropinikan oleh Abu Lahab gitu. Ya, teropinikan oleh Abu Lahab bahwa Rasulullah itu sesat, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu majnun dan tukang sihir dan sebagainya. Sementara pemimpin Thaif kepada Rasul dan pemimpin Thaif kepada Abu Lahab kan sama-sama saudara gitu. Akhirnya dia bilang, ampunilah, tunjukkanlah mereka karena mereka tidak tahu. Dan ternyata di tahun ke-9 itulah seluruh Thaif integrasi kepada Rasulullah dan seluruh Thaif menjadi daerah yang tunduk kepada Islam, kepada sistem-sistem Islam. Nah itulah para ikhwan dan jamaah Shofwah Media, kajian di Ramadan ini. Sekali lagi Ramadan ditinjau dari sisi tarikh. Para ikhwan semuanya bisa melihat juga untuk yang lainnya karena masih ada beberapa poin. Lihat di Fiqh Islam ya, Dr. Wahbah Al-Juhaili untuk referensinya, yaitu tentang ahammul hadisiyah tarihiyah fi Ramadan. Ya, ada banyak yang lain di sana, silakan dilihat masih di bab puasa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ngaji lagi ya. Demikian. Udma sopada makadar walahu muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.